Shalom, jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini, jangan ganggu dengan anak sulung Bapak Yahweh. Keluaran 4 ayat yang ke-22. Dan engkau akan berkata kepada Firaun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Saudara, pada hari Sabtu 7 Oktober 2023, saat Israel sedang bersabat, sedang merayakan perayaan Sukot, tiba-tiba kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel dari jalur Gaza. Siapa Hamas? Saudara, kata Hamas ada kemiripan dengan kata Ibraninya Hamas, Ket Mem Samek, yang berarti kekerasan. Dalam Kejadian 6 ayat yang ke-11 dikatakan, adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim, bahkan bumi itu dipenuhi dengan kekerasan. Saya tidak menyoroti secara detail dari peperangan ini. Yang saya akan bahas apa kata firman Elohim tentang Israel. Saudara, dalam Keluaran 3 ayat 6 sampai 8 dikatakan, dan lagi dia berfirman, Akulah Elohim leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohimnya Yakub. Saudara, Israel sebuah negara yang dikelilingi oleh negara-negara Arab. Tapi walaupun demikian, Israel tidak terkalahkan, saudara. Hari itu Yahweh datang sama Mose dan Yahweh berkata, Aku ini Elohimnya bapakmu. Lebih tepatnya Yahweh memperkenalkan dirinya dengan istilah bapaknya Mose itu hidup beda usia, beda zaman dari Abraham. Yakub hidup beda zaman dari Abraham dan Ishak. Ini yang harus kita pahami. Mereka hidup pada waktu yang berbeda, generasi yang berbeda, kejadian yang berbeda. Tapi Yahweh tetap adalah Yahweh atas mereka. Yahweh bilang apa saat bangsa Israel di tanah Mesir? Aku perhatikan, aku dengar, aku tahu banget apa yang mereka alami. Aku mau turun untuk melepaskan mereka dan tuntun mereka. Saudara, ketika Israel diserang Hamas, karena saat itu di Israel sedang bersabat, sehingga Israel tidak ada persiapan sama sekali, saudara. Tapi lihat, saudara, Ulangan 20 ayat 2-4. Dan akan terjadi apabila kamu mendekati medan pertempuran, maka seorang iman harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, pada hari ini kamu mendekati medan pertempuran melawan musuh-musuhmu. Jangan biarkan hatimu kecut. Janganlah takut atau gemetar ataupun gentar dengan kehadiran mereka. Sebab Yahweh Elohimmu, dialah yang berjalan di depanmu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, untuk menyelamatkanmu. Nah saudara, setelah Iron Dome-nya dipasang, maka rudal-rudal yang diluncurkan oleh Hamas tidak ada satu rudal pun mengenai Israel. Orang-orang Israel melihatnya bagaikan kembang api, saudara. Kenapa hal ini terjadi, saudara? Apakah karena kekuatan Israel itu sendiri? Enggak. Saudara, di balik Israel ada Bapak Yahweh, sehingga Israel tidak terkalahkan. Karena Israel anak sulungnya, sehingga Bapak Yahweh tidak tinggal diam. Yahweh lah yang berperang bagi anak sulungnya. Untuk itu saudara, jika ada yang anti Israel, lebih baik diam. Karena firman Tuhan katakan, sebab bila saudara memberkati Israel, firman Tuhan dalam Ulangan 24 ayat yang ke-9 dikatakan, diberkatilah dia yang memberkati engkau, dan terkutuklah dia yang mengutuki engkau. Nah, sekian renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.